punya wakil juga nggak ngaplomo ke wakil presidennya. Lagi kan anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, ini negara maksa. Gibran, semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Men, lu sering denger gak istilah wapres terbaik sepanjang masa? Pasti denger kan? Sementara wapresnya baru ngejabat wapres 11 bulan 1 hari. Per hari ini nih, iya kan? Cuma begini, kan harus ada indikatornya, alasannya kenapa dia disebut sebagai wapres terbaik sepanjang masa, iya kan? Kalau kayak dia nggak bisa nunjukin indikator atau alasannya gitu, prestasi gitu, maka begini. Kalau tuh wapres berak, tai ini disodorin ke tuh orang gue yakin dia akan mengatakan begini juga, bahwa ini tai terbaik sepanjang masa. Bener gak, men? Kemarin bapaknya, sekarang anaknya. Bukan lagi dituduh ijazah palsu ya. Anaknya Gibran bahkan dituduh tidak tamat SMA, tidak mempunyai ijazah SMA. Dan gue yakin sebentar lagi akan ada demo berjilid-jilid untuk mempertanyakan ijazah SMA Gibran. Selamat menikmati hari-hari penuh aksi. Sampai betul-betul. Tapi data ini kan sudah memang data yang sudah kita ambil. Jadi memang sangat mengkhawatirkan dan kita memang berharap ya mungkin lebih baik yang bersangkutan aja mengundurkan diri ya. Karena memang ini adalah suatu yang besar yang dihadapi. Ini supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Cocok. Oke. Itu pesannya itu seperti itu ya? Itu. Ya, adem, Indonesia akan adem. Oke, baik. Ya. Baik, Bang Suman, terima kasih sebelumnya. Kita tunggu pekan. Dari awal mula, para purnawirawan itu sudah menggarisbawahi anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung, bingung. Wajahnya itu bingung, nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini, bingung, kosong, wajahnya itu waduh longo-longo. Mas Suryo, mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Gitu. Iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang kedua yang kemudian disetarakan itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura yang katanya di Orchard Park Secondary School itu hanya 2 tahun dan nggak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh, baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan geruduk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar. Ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya 6 bulan. Tapi di website KPU ditulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun?
Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak, pemirsa Indonesia silakan lihat, ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarakan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan? Ada yang mau nggak? Nggak teman-teman ada dong. boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan, ya jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti, ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti, ya. Kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan, ya. Kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academy Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan mana ijazah SMA mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA atau SMK. Itulah keajaiban. Ya, satu, apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya, gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada
Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun, terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Roy Suryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat ASN dimanapun berada, semoga sehat selalu sahabatnya. Dan dari video yang tadi kita tonton bersama, di mana di situ dijelaskan oleh Risman ya, bahwa Gibran ini, Wapres Gibran ini tidak memiliki ijazah yang setara SMA atau SMK ya. Hanya ada surat keterangan. Begini ya, jadi kalau misalnya jangankan dari luar negeri ke dalam negeri ya, dari satu sekolah ke sekolah yang lain, terutama ini kalau di perguruan tinggi ya, yang saya tahu di perguruan tinggi itu kalau ada pindah itu mesti ada yang disebut dengan proses penyetaraan memang. Prinsipnya dengan melakukan ekivalensi mata kuliah atau subjek ya. Jadi jangankan ini dari negara ke negara ya, dari kita saja di Indonesia jika ada perpindahan, terutama untuk perguruan tinggi ya, ini biasanya berlaku di swasta kebanyakan ya. Jadi kalau misalnya pindah dari swasta yang satu ke swasta yang lain dengan program studi yang sama, tetap harus dilakukan penyetaraan ya, dimana di situ akan diekivalensi beberapa mata kuliah atau subjek yang disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang berlaku di universitas tersebut atau di program studi tersebut atau di jurusan tersebut atau di departemen tersebut. Jadi sepertinya memang di Kementerian Kemendikdasmen ini juga sama harusnya ya. Jadi ketika memang ada ijazah atau apapun lah itu ya, surat kelulusan, keterangan dari luar negeri, pasti ada penyetaraan. Nah, penyetaraan ini pasti akan dikomparasi ya antara kurikulum dan silabusnya melalui proses ekivalensi tadi. Jadi setelah ekivalensi selesai dan ternyata memang subjek-subjek yang dipelajari di luar itu bisa diekivalenkan dengan subjek yang ada di kurikulum atau silabus yang ada di Indonesia, maka itu dianggap setara dan bisa dilakukan disebut dengan mengeluarkan surat keputusan. Tidak hanya memang surat keterangan ya. Biasanya surat keterangan itu hanya berlaku intern saja atau bukan untuk hal-hal yang sifatnya resmi ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang resmi, apalagi ini untuk mendaftar menjadi calon wakil presiden, saya kira ini butuh surat keputusan. Ini menurut hemat saya, tidak cukup dengan hanya surat keterangan, dan itu pun surat keterangan yang tidak membuktikan bahwa surat keterangan tersebut mewakili kesetaraan antara tadi ya silabus kurikulum yang ada di Indonesia ini dengan yang di luar negeri. Nah ini apalagi ya, dan ya yang disoroti tadi oleh Bang Rismon ini adalah surat keterangan, jadi bukan surat keputusan. Di sini kelemahan dari, kalau saya lihat ya, kelemahan dari saat itu ya Kemendikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan mungkin tidak berpikir panjang. Jadi cukup hanya mengeluarkan surat keterangan. Kalau hemat saya, untuk mendaftar menjadi calon pemimpin bangsa ya, calon wakil presiden saat itu dibutuhkan kehati-hatian ya.
ya apapun lah konteks dinamika politik saat itu atau siapa yang berkuasa saat itu, intinya harusnya sebagai lembaga yang biasanya idealisme itu kan di lembaga pendidikan ya, masih menggunakan idealisme yang tinggi ya, dengan nurani yang akal sehat yang tinggi, yang waras gitu ya, tidak terburu-buru begitu ya. Dan ini akibatnya, dan ini akan menjadi sebuah perdebatan panjang antara membela, menyanggah dan sebagainya. Tapi usulan dari Risman ini saya kira ini sangat bagus ya, diadakan seminar ilmiah saja ya, menghadirkan beberapa pakar pendidikan, juga pakar birokrasi di dalam sebuah perguruan tinggi ya. Ini penting juga karena tentu bagi mereka praktisi di perguruan tinggi ataupun di sekolah ya, yang kita juga pernah dengar kan ada pengakuan dari SMA Santo Yusuf ya, Santo Yosep bahwa tidak benar kalau Mas Gibran ini pernah bersekolah di sana. Itu juga bisa dijadikan sebuah data dan bisa diundang ya di seminar ilmiah tersebut. Saya kira saya setuju ini diangkat jadi sebuah seminar nasional ilmiah yang menghadirkan pakar, tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh birokrasi di perguruan tinggi misalnya, atau di SMA, SMP bahkan, dan nanti akan terkuak seperti apa. Nah, dengan pernyataan seperti ini saya kira jika ini benar, maka memang ini sangat memalukan ya, sangat memalukan jika benar bahwa Gibran ini tidak memiliki ijazah setingkat SMA atau SMK, maka Gibran harus mundur ya, karena tidak memenuhi syarat. Karena untuk calon wakil presiden itu kalau tidak salah syaratnya minimal SMA, yang terbaru itu kan seperti itu ya. Walaupun ada usulan kalau bisa S2 ke atas begitu ya. Tapi itu akhirnya MK mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini cukup hanya dengan ijazah SMA saja. Kan tidak hanya SMA ya, ada SMK, ada sekolah aliyah dan lain sebagainya seperti itu. Coba kita ikuti lagi video-video berikutnya, dan nanti di akhir video itu ada sebuah penjelasan dari yang bersumber dari Dr. Melani, yang saya kira ini sangat bagus ya, karena Dr. Melani ini selain sebagai dosen pendidik, juga dia punya pengalaman praktis, yaitu anaknya pernah bersekolah SMA di Australia. Nanti di akhir video nanti akan saya tayangkan. Dan selamat menyaksikan video berikutnya. Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan ya rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu, dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan Bung Didi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai, digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah persoalan. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana, di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu, dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri adalah menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, setuju ya. Masih segar dalam ingatan kita, KPU pernah mengeluarkan surat keputusan nomor 731 tentang pelarangan ya untuk mempublikasikan ijazahnya
konteksnya lebih spesifik ya ke ijazah saja, ke publik tanpa seizin pemiliknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam hal ini KPU apalagi sudah tertangkap tangan gitu ya, mengubah data misalnya, KPU ini harus diusut ya, nggak bisa dibiarkan. Dan saya kira mengubah data untuk apalagi ini bukan data sembarangan ya, ini sebuah pengubahan data yang dilakukan oleh KPU itu adalah sebuah tindakan kriminal ya. Ini menurut hemat saya harus dipidana nih KPU ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya dengan minta maaf lalu kemudian mencabut surat keputusan nomor 731 tersebut. KPU tidak bisa berlepas tangan dalam hal ini karena dia sudah melakukan sebuah kegiatan pengubahan data yang sangat penting dan sedang berada dalam kamera publik. Publik sedang betul-betul, apalagi yang memang betul menginginkan pemimpin yang seperti yang kita dambakan ya, pemimpin yang memenuhi syarat segala macamnya gitu ya, tentu tidak akan melepaskan kamera ini ya, kepada kasus ini. Nah, ini KPU ini harus diusut ya, menurut saya harus diusut, dan ini tindakan pidana kalau pengubahan data itu ya, pengubahan data yang sifatnya itu data official ya, resmi ya di KPU ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, dan yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Butenzorgi, dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan begitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah, ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai ditampang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Living Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Living Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya
ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-level maupun advanced level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-level maupun A-level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-level maupun A-level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja, lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi, gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah ini mesti diselidiki juga, kata Moelani. Ini teliti sekali Ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Waduh, luar biasa, clear ya. Jadi jika ini benar ya, jika apa yang dipaparkan oleh Dr. Melani melalui kupasan yang disampaikan oleh Mbak Agi dan Mas R. Subeno di off the record FNN ya, maka clear ya, Gibran ini ya harus mundur ya, menurut saya. Tapi ini jika benar, karena setahu saya sebagai bagian dari orang yang berkecimpung juga di pendidikan, bahkan pernah juga memimpin sebuah program studi di sebuah perguruan tinggi, itu setahu saya memang sekolah itu kan kalau di luar ada elementary school, ada primary, ada secondary ya. Nah ini nanti harus digali dalam tadi yang saya sebut seminar tadi ya, seperti apa. Tapi intinya jika memang ini semua menunjukkan bahwa Gibran itu tidak punya ujungnya ya, tidak punya ijazah SMK setara SMK atau SMA, maka fix ya Gibran itu harus mundur karena tidak memenuhi syarat ya, apapun alasannya tidak memenuhi syarat. Dan satu lagi, KPU nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bang Rismon tadi dinepalkan begitu ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, berkah, manfaat, dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.